merasa bersalah diri kita itu, kata-kata dan pernyataan-pernyataan kita, ucapan-ucapan kita itu tujukan agar orang yang kita hadapi itu, anak kita itu, murid kita itu dapat jadi gue tanya ibunya, dia ternyata belum bahasanya sah, dia cuma hanya untuk mempraktikkan bagaimana sih pelaksanaan dan menghadapi anak. Ya, Abi nyarira tapi dogda gitu. Kemudian kita di video dokumentasi, ada saya dan ada murid, terus dan berbicara menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, saya lupa lagi, belum baca lagi segitiga restitusi itu kan segitiga kan bentuknya ada dasarnya, ada yang kaki kanan dan kaki kiri. Itu apalagi pernyataan-pernyataannya nanti saya pelajari lagi. Restitusi yang semuanya itu segitiga restitusi ini merupakan salah satu dari 5 kontrol yang tadi saya berikan, yaitu terus bagaimana aja Pak untuk dari bagaimana kita ketika kita mendengar istilah manajer itu apa, kepemimpinan mungkinnya, atau misalnya kepemimpinan yang bijak gitu, atau bagaimana yang bakal dipahami. Kembali kepada 5 kontrol itu, pertama kontrol sebagai penghukum, kedua kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kontrol sebagai teman murid, kemudian yang keempatnya kontrol sebagai pemantau atau pembuat pelihat dan dengan suatu konsekuensi, dan yang kelima kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, dalam 5 kontrol disiplin gitu, artinya lagi bukan disiplin, 5 kontrol titik-titik. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita itu dapat kita lihat misalnya pernyataan penghukuman itu, kalau kita misalnya melihat kelakuan anak yang kurang berkenan gitu, kita mengungkapkan perasaan kita itu dengan kalimat-kalimat yang seperti menghukum atau ada unsur kebencian dan kemarahan. Misalnya, bagaimana sih kamu ini selalu saja begitu? Bagaimana sih kamu ini? Kapan kamu mau jadi orang yang baik? Jadi serta merasa marah dan sebagainya. Dalam kata-kata juga, dalam kata juga menghukum, contohnya dengan nada yang keras, dengan menunjuk, atau dengan teriak-teriakan. Dan itu kalau saya lihat memang itu kelakuan saya Bapak Ibu. Sebenarnya saya sering sekali melakukan penghukuman. Nah, dalam hal ini kita harus lihat bagaimana perasaan anak ketika kita melakukan penghukuman seperti itu, melakukan kontrol anak gitu, tapi dengan cara penghukuman. Bagaimana perasaan anak, kita mungkin bisa merasakan, dia anak juga menjadi merasa kesal, dia anak juga menjadi merasa takut, merasa marah juga, atau juga merasa rendah diri dan sebagainya, yang juga menghambat anak menjadi kreatif dan semangat belajar juga gitu. Walaupun mungkin gitu kita bisa membuat sikap yang lain, ada anak yang dimarahi juga bisa menjadi termotivasi dan sebagainya. Saja dalam pertemuan ini di dalam pembelajaran ini itu adalah salah satu metode yang dilakukan untuk dihindari gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah metode kontrol mengajar gitu. Jadi kita harus bisa untuk mengatur pedagagi kontrol mengajar ini. Di dalam mengajar itu ada untuk menyebut kontrol pemantau. Jadi kita itu buat pemantau itu tadi ini memang saya lihat dalam mengajar ini yang dikatakan. Jadi kita harus lebih banyak lebih sering untuk mempelajari dan mengajar ini. Itu kan pemantau, tapi kalau memantau ini kadang-kadang kita sudah sering melakukannya, itu akhirnya ada konsekuensi. Jadi kita anak itu melakukan suatu tindakan yang tidak baik, kita beri juga kita beri makan dukungan, tapi kalau
Pukulan mah lebih ke fisik. Nah, pukulan bisa lebih fisik. Betul. Kalau ke mah lebih ke proses pembelajaran. Misalnya membaca dan menulis gambar itu ada termasuk contoh konsekuensi. Fungsi pemantau seperti itu, jadi ada dalam pertanyaannya juga memang berbeda-beda juga Bapak Ibu. Manajer itu pertanyaannya seperti ini, pernyataannya seperti ini, kalau pemantau seperti ini pertanyaannya, pernyataannya juga seperti ini. Sikap dan kondisi kita juga sama, berbeda juga. Di bawah pemantau itu adalah lima kontrol sebagai teman gitu, jadi kita berperan sebagai temannya. Kita itu menganggap diri kita ini sebagai teman mereka. Ya, memang itu tingkatannya tingkatan ketiga dari manajer dan pemantau gitu. Jadi yang paling utama adalah manajer sebenarnya yang paling bagus, yang harusnya kita kembangkan sebanyak-banyaknya atau sesuai-sesuainya itu dikurangi, menghukum dikurangi, kemudian juga yang keduanya itu sebagai membuat rasa bersalah. Jadi kita ini mengutarakan kata-katanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan pernyataan-pernyataan yang membuat anak itu menjadi merasa bersalah gitu. Memang kita bagus tujuannya agar anak itu bisa memperbaiki perilakunya, hanya saja mungkin itu juga ada dampak negatifnya. Dan itu tahapannya itu urutannya adalah urutan nomor 4. Jadi yang satu tingkat di yang paling bawah gitu. Yang paling bawahnya itu adalah hukuman, kontrol menghukum. Kedua kan itu adalah membuat orang merasa bersalah. Dan yang ketiga tingkatan yang nasional itu adalah sebagai teman. Dan yang paling atas kedua itu yang diharapkan adalah sebagai pemantau, tapi juga diharapkan untuk tidak sering juga gitu. Yang paling utama adalah mengajar, itu yang paling di atas. Itu yang diharapkan dapat diterapkan oleh kita selama dalam nasional juga itu kontrol mengajar. Tapi memang Bapak Ibu dalam pelaksanaannya ini adalah sangat besar tantangannya. Hanya saja dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan CGP itu, jadi kita itu dituntut untuk belajar dan terus belajar agar bisa mencapai kondisi yang maksimal. Mudah-mudahan dari pembelajaran mengenai budaya positif ini bisa diterapkan yang sebaik itu. Mungkin Bapak Ibu yang sementara ini dapat saya sampaikan. Saya ulangi, mungkin ada satu kesimpulannya adalah satu dari modul 1 ini, modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut pendidikan nasional pelajaran penggerak. Yang kedua, menunjukkan peran guru penggerak, yang di dalamnya itu ada kompetensi guru penggerak, kemudian juga ada nilai guru penggerak, peran guru penggerak, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian juga yang keempat adalah 1.3 adalah tentang visi guru penggerak, jadi cara-cara bagaimana membuat visi dan sebenarnya itu melaksanakan mewujudkan visi tersebut di sekolah. Dan 1.4 itu mengenai budaya positif, bagaimana caranya kita agar terbentuk sekolah kelas yang memaksimalkan budaya-budaya yang baik, bagaimana cara-cara menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah. Yang terutama itu dari modul 1 itu dapat saya simpulkan bahwa itu semua adalah bagaimana sebenarnya mengembangkan potensi kita sebagai guru. Kita kan sebagai guru itu memiliki 4 potensi yang harus dikembangkan, yaitu potensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik. Nah ini modul 1 ini, keempat kompetensi guru ini terus harus dikembangkan melalui modul 1 ini. Dalam CGP ini Bapak Ibu ada 3 modul yang akan kami pelajari. Modul 1 adalah